Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahma wasi'ah wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali tisu nih, dalam rangka mencari ilmu agama. Setelah kita beberapa waktu lalu membahas tentang klasifikasi sholat sunnah, sekarang kita masuk kepada inti bahasan. Kemarin ini penting, cuman kemarin tuh klasifikasinya. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasan, yaitu 33 macam jenis sholat sunnah. Jadi kita akan bahas satu persatu. Nanti mungkin ada yang dilewat kalau yang sekiranya nggak penting gitu. Misalkan sholat rogoib. Kita coba urai satu persatu aja nanti ya. Soal nanti dibahas semua apa enggak, kita lihat nanti. Nah, sholat sunnah ada 33 macam. Pertama, Pak Bina dibaca coba. Ya, terserah. Apa ini kan? Ya. Daftar isi macam-macam sholat sunnah. Ini ada 33 sholat. 33. Sholat sunnah ada 33. Yang pertama sholat rawatib. Rawatib. Berarti kita hari ini ngebahas apa? Rawatib ya. Rawatib. Terus? Kemudian 2 sholat sunnah wudu, sholat tahiyatul masjid, sholat tahajud, sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, sholat isyraq atau syuruk, sholat awabin, sholat tasbih, sholat hajat, sholat taubat, sholat istikharah, sholat id, sholat istiqo, sholat istisqo, sholat gerhana, sholat mutlak, sholat sunnah rogoib, sholat sunnah nisfu sa'ban, sholat sunnah sebelum akad nikah, sholat sunnah zafaf, sholat sunnah safar, sholat sunnah masuk keluar rumah, sholat setelah keluar dari hammam, sholat sunnah sehingga di suatu tempat, sholat sunnah ketika menghafal Al-Quran, sholat sunnah jawal, sholat sunnah ikhram, sholat sunnah tawaf, sholat sunnah setelah keluar dari Ka'bah, sholat sebelum keluar dari Masjid Nabawi, sholat sunnah syukur setelah istisqo, dan yang terakhir adalah sholat sunnah khotel. Jadi ada banyak ternyata sholat sunnah tuh. Nah, ini 33 sholat sunnah ini tidak semuanya disepakati. Ada yang disepakati sunnahnya, ada yang tidak disepakati. warnanya. Kita mulai dari ini, macam-macam sholat sunnah. Ayo. Macam-macam sholat sunnah. Pada buku ini kita akan sama-sama mempelajari ilmu yang berkaitan dengan fikih sholat sunnah. Barangkali kita bertanya-tanya dalam benak kita, sholat sunnah itu sebetulnya apa saja? Ada berapa jumlah sholat sunnah yang bisa kita laksanakan? Pada bab ini kami sebagai penulis buku ini akan memaparkan semua penjelasan para ulama mengenai macam-macam sholat sunnah. Kalau kita sebutkan ternyata lumayan banyak juga macam-macam sholat sunnah. Barangkali ada beberapa sholat sunnah yang sama sekali belum pernah kita lakukan. Maka dari itu kami pribadi menasihati diri sendiri khususnya dan juga kaum muslimin umumnya untuk merenungkan perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah di bawah ini. Ketahuilah, hendaklah bagi yang menemukan sebuah fadhailul a'mal, anjuran ibadah, agar segera menjalankannya walaupun hanya sekali saja.
Hal ini agar supaya dia termasuk dalam golongan yang ahli melakukannya. Jangan sampai dia tinggalkan sama sekali. Lakukanlah semampunya. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika aku perintahkan sesuatu kepadamu, maka kerjakanlah semampunya. Nah, jadi kata Imam Nawawi, iklam, ketahui, annahu yang bagi bahwa sebaiknya liman balagahu syai'un fi fadailil a'mal, siapa yang udah mengetahui ilmu fadailul amal, ayyak malabihi walau marrotan wahidah. Jadi kata Imam Nawawi nih, bukan kata saya. Kalau orang sudah sampai ilmu tentang fadailul amal, contohnya fadailul amal itu tentang sholat sunnah, ya, sebaiknya dia mengamalkan walau marrotan wahidah, sekalipun itu hanya sekali. Sekali di sini tuh bukan sekali setiap hari, sekali seumur hidup. Minimal itu tuh. Walau marrotan wahidah liyakuna min ahli, agar kita tercatat sebagai ahlinya. Jadi walaupun cuma sekali sudah tercatat sebagai ahlinya. Ahli di sini tuh maksudnya yang pernah melakukannya, begitu. Sesuai sunnah kan nih? Dicek dulu Pak, 80 ini gitu. 80 Pak. Gitu. Jadi seumur hidup sekali itu sudah cukup. Cukup ya. Tapi bagi orang yang rindu kepada Allah, rindu mendapatkan rahmat dan ridhonya, ya tentu seumur hidup sekali itu ya kurang. Minimal ya, minimal seumur hidup sekali itu cara ngukur orang lain. Ngukur orang lain seumur hidup sekali. Tapi kalau ngukur diri kita jangan seumur hidup sekali. Paham nggak maksud saya? Iya. Jangan ngukur diri seumur hidup sekali. Saya kan udah sholat rawatib, udah berapa kali. Tapi ngukur orang begitu, harus setiap hari. Ngukur orang mah, misalkan nih, ngukur teman sholat gerhana. Oh dia pernah sholat gerhana, berarti sekali. Alhamdulillah, berarti dia pernah ngamalin gitu. Kalau dia nggak datang lagi, misalkan ini mah ya biarin aja urusan dia. Iya Pak. Ya kan? Urusan dia. Bahkan kata Imam Nawawi sudah termasuk sebagai orang yang mengamalkannya. Liyakuna min ahli, termasuk golongan yang ahli melakukannya. Maksudnya yang sudah pernah melakukannya. Jadi ngukur orang lain tuh cukup sekali seumur hidup. Tapi kalau ngukur diri kita, jangan merasa cukup dengan seumur hidup sekali. Harus merasa kurang. Kayak rawatib berapa tuh ukurannya? Semua, kalau semua 22 rakaat. 22 rakaat. Itu ukurannya buat siapa tuh? 22 rakaat. Buat diri kita. Buat diri kita. Berarti kita sebaiknya berapa rakaat? 22 rakaat. Ngukur orang lain pakai apa? Ya paling minimal banget sekali seumur hidup. Paling yang agak atasan dikit 10 rakaat. Paling atasan dikit 12 rakaat. Paham nggak maksud saya? Iya. Jadi kan idealnya 22. Nah itu tanamkan buat diri. Tapi kalau ngelihat orang lain, oh mungkin dia udah ngamalin 10 rakaat. Sisanya enggak. Kan itu udah cukup banget kan? Iya. Paham ya? Iya. Tapi kalau diri kita jangan 20, jangan 10 dong. Lebih dikit. Jangan 12, semua. Gitu. Paham ya? Jadi yang berat itu kita harusnya ngukurnya ke diri sendiri. Jangan ke orang lain. Oh gitu. Untuk perkara sunnah tuh. Bahkan kata ahli tasawuf mah,
rawatib muakkad, rawatib goiru muakkad tuh nggak ada. Kenapa coba? Ya 22 rakaat itu muakkad semua bagi ahli tasawuf. Bagi ahli tasawuf ngelihatnya bukan soal mana yang lebih afdol dan kurang afdol. Semuanya afdol karena semuanya sholat. Sholat. Gitu. Jadi orang ahli tasawuf mah udah nggak ngelihat sunnah muakkadah, udah sunnah muakkadah, ghairu muakkadah, wajib itu sama aja. Bagi ahli tasawuf mah, ahli iman mah, ya kira-kira bagi para sahabat Abu Bakar itu kira-kira ngukur-ngukur nggak? Oh ini mah sunnah muakkadah ya, oh berarti nggak dulu deh. Gitu nggak kira-kira? Enggak kan? Sunnah muakkadah sama wajib tuh ya sama aja bagi mereka mah. Paling ngukur orang lain, oh, orang lain nggak dosa karena ini sunnah muakkadah. Paham ya? Jadi pembagian rawatib menjadi muakkad dan ghair muakkad itu tuh ahli fikih. Di mata ahli tasawuf mah semuanya muakkad. Bahkan sholat tahiyatul masjid ge di mata ahli tasawuf mah apa? Muakkad. Rugi banget nggak sholat begitu. Paham ya? Tapi di mata ahli fikih ya enggak dong. Ya tetap bukan muakkad. Tahiyatul masjid itu ya sunnah biasa gitu. Bukan muakkad. Jadi bagi ahli tasawuf mah semua tuh dianggap sebagai bonus gitu Pak. Kira-kira gimana sih kalau karyawan ngelihat bonus gitu Pak? Ngerjain ini bonus, ngerjain ini bonus. Itu semangat pasti kan kerjanya kan? Iya. Jadi dalam semua pekerjaan tuh ada bonus gitu. Oh, ada hadiah. Di semua hadiah menanti nih. Nggak dipilih-pilih, kalau semua bisa dikerjain gua kerjain semua gitu. Tapi tetap harus ngerti hukum. Oh ini bonus yang wajib. Oh ini bonus yang kalau kita mau gitu. Gitu ya. Lanjut. Sholat sunnah ada 33. Sholat sunnah yang kami temukan dalam berbagai macam sumber referensi kitab fikih. Paling tidak jumlahnya ada sekitar 33 macam jenis sholat sunnah. Angka ini mungkin saja belum final, bisa saja lebih banyak jumlahnya. Akan tetapi yang kami sebutkan dalam buku ini hanya sebatas yang kami ketahui rujukannya saja. Dari 33 macam jenis sholat sunnah ini ternyata ada yang disepakati hukumnya oleh para ulama. Ada juga yang tidak disepakati mengenai hukumnya. Artinya ada khilafiyah di antara ulama dalam hal boleh atau tidak melaksanakannya. Berikut ini penjelasan mengenai 33 macam jenis sholat sunnah. Nah, memang 33 macam ini nggak semua disepakati. Disepakati bolehnya. Kenapa segitu? Ada yang bilang boleh sholat ini, ada yang bilang bid'ah. Itu biasa kayak gitu. Bahkan di antara sesama imam mazhab. Nah, sekarang kita bahas sholat rawatib. Ya. 1. Sholat rawatib. A. Pengertian dan dalil. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan untuk mengiringi sholat fardu 5 waktu. Dengan istilah lain, sholat rawatib itu sebenarnya adalah sholat qobliyah dan ba'diyah. Nah, singkatnya, sholat rawatib itu qobliyah ba'diyah. Sholat yang mengiringi sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Tapi saya nggak tahu tuh Ustadz Adi Hidayat kenapa nggak ada beberapa rawatib nggak dibilang ada beberapa qobliyah sama beliau nggak dibilang rawatib, dibilangnya sholat mutlak. Saya nggak tahu tuh mazhab apa itu mazhab Muhammadiyah kali. Salafi semua rawatib ya, tahu saya. Ustadz ANB tuh saya simak ya. Semua sholat yang mengiringi sholat fardu, qobliyah ba'diyah itu namanya rawatib. Kan dia pakai mazhab dia mah. Salafi itu pakai mazhab, Pak. Fikih mazhab. Fikih mazhab sebagian salafi ya, sebagiannya kan galak juga sama mazhab, nggak suka. Dia bilang rawatib, tapi Adi Hidayat kenapa bilang ada beberapa qobliyah? Saya lupa qobliyah apa saja, bukan rawatib kata dia. Nah, itu kayaknya yang ghairu muakkad ya. Dan yang lebih ya apa ya prihatin atau bukan saya.
Prihatin lah. Yang ditontonnya 20,3 juta. Berarti banyak orang mengetahuinya itu bukan rawatib. Itu saya nggak tahu ya, sekali lagi ya, Ustadz Adi bukan lawan saya, udah jelas sih ya gitu. Saya mau Ustadz Adi Hidayat, saya bukan siapa-siapa. Cuman saya ngutip dari fikih mazhab, ya rawatib itu ya semua sholat qobliyah ba'diyah. Ustadz Adi dibanding para imam mazhab bukan siapa-siapa dia. Tapi itu yang banyak ditonton, malah yang 2,3 juta yang ditonton. Nah, makanya kita tuh ilmu tuh bukan hanya berdasarkan viral ya, yang paling banyak disukai, yang paling banyak ditonton, bukan itu patokannya. Patokannya mana yang referensinya paling kuat, begitu. Jadi kesimpulannya ya, rawatib adalah sholat yang mengiringi sholat fardu, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, gitu. Terus lanjut. Qobliyah artinya sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Sedangkan ba'diyah artinya sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat fardu. Salah satu hikmah disunahkannya sholat rawatib adalah untuk menutupi kekurangan yang ada pada sholat fardu seperti kurang khusyuk. Ada banyak hadis sahih yang menunjukkan tentang kesunahan untuk mengerjakan sholat rawatib atau qobliyah dan ba'diyah. Dalil pertama mengenai 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Al-Tirmizi di bawah ini. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, sesungguhnya saya baca dulu deh. Man hafazo ala arba'a raka'atin qabla zuhri wa arba'a ba'daha harramahullahu 'alan nar. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, barang siapa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah haramkan dirinya dari api neraka. Nah, 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, Allah haramkan dirinya dari api neraka. Hadisnya umum kan? Pokoknya siapa yang ngamalin 4 sebelum, 4 sesudah, itu Allah haramkan dari neraka. Artinya kan fadilahnya gede banget. Makanya pantas ulama tasawuf nggak milah-milah mu'akad goiru mu'akad, kerjain semuanya. Di pabrik. Jadi tasawuf memang lebih gini. Tasawuf tuh kadang kekurangannya kurang melek hukum, tapi semua dikerjain. Gitu. Bagusnya. Kalau Ustadz Fikih ngerti hukum tapi pilih-pilih. Wah, ini kan enggak ini. Jadi mau ngedebat Ustadz Fikih tuh gak susahan begitu, Pak. Kalau tasawuf semua diamalin, tapi kadang nggak ngerti mana yang muakad gue muakad. Wah, pokoknya semua kerjain. Iya. Ya, mending mana tuh ya? Dua-duanya ya nggak mending gitu ya. Intinya mending yang semuanya ngerti hukum, semuanya diamalin begitu. Mendingan kan ada siapa ya? Lupa saya gimana ceritanya. Ada anak bilang sama bapaknya, itu Pak dia ngomongin orang, gitu kan? Kata bapaknya, ya, oh bukan, ada orang tidur di masjid. Kata anak itu ngomong ke bapaknya, Pak itu orang kok tidur di masjid. Ya nggak apa-apa, dia tidur daripada kamu ngomongin orang. Gitu. Mending dia tidur. Gitu. Jadi anaknya tuh ngomongin orang mulu, itu kok di masjid bukannya sholat, baca Quran, lagi itikaf cerita ini. Wah malah tidur sih. Gitu. Kata bapaknya udah diam katanya. Umur berapa tahun anaknya? Gitu. Nggak tahu berapa tahun, nggak diceritain. Salah diklarifikasi. Kalau umur yang masih kecil ada pokoknya udah diam gitu. Udah diam. Mending dia tidur daripada kamu ngomongin orang gitu. Nah, itu tuh maksudnya sikap bijak. Dia mah tidur kayak nggak ngomongin kan. Ya barangkali capek gitu kan. Barangkali zikir sambil tidur daripada kamu bangun ngomongin orang kata gitu. Mending mana ahli tasawuf yang ngamalin semuanya atau ahli fikih yang pilih-pilih. Kadang kebluk begitu ya. Ya mending mereka daripada kamu bukan ahli fikih, bukan ahli tasawuf gitu. Ya kan, kamu bukan ahli semuanya, ahli fikih bukan, ahli tasawuf bukan, mending mereka. Ahli apa nih?
Nah, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. Allah haramkan dirinya dari api neraka. Gitu. Ini coba kalau kita baca hadis ini doang nih Pak. Mana coba muakad, goyer muakadnya di mana? Kalau belajar dari hadis doang, satu doang. Bener nggak? Iya. Mana pemisahannya? Nggak ada pemisahannya. Pemisahan itu ulama fikih kerjanya. Pasti dari hadis lain. Pasti ada hadis yang menerangkan Nabi nggak ngerjain 4 rakaat itu. Berarti kan Nabi nganjurin, tapi Nabi sendiri nggak semua dikerjain, nggak rutin gitu. Nah disitulah ada kesimpulan. Oh Nabi kadang nggak sholat 4 rakaat sebelum zuhur tuh kadang cuma 2 rakaat doang. Sesudah zuhur kadang cuma 2 rakaat. Nah disimpulkanlah berarti 2 rakaatnya itu muakkad baik sebelum atau sesudah. Itu berarti yang 4 rakaatnya goiru muakkad, kurang kuat gitu maksudnya tuh, kurang dianjurkan, tidak kuat, tidak dikukuhkan. Terus lanjut, dalil kedua. Dalil kedua mengenai salat 4 rakaat sebelum asar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi dan Imam Ibnu Khuzaimah di bawah ini. Terus dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, Allah merahmati, menyayangi seseorang yang mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Nah, dirahmati bahkan diharamkan dari api neraka. Jadi kalau mau jalan ahli tasawuf mah 4 rakaat sebelum zuhur kerjain sama sesudah. Berarti sholat tuh zuhur tuh berapa rakaat tuh jadinya? 12 ya? 4 12. 8 12. Belum tahiyatul masjid ya kan? Iya. 14. Belum wudu. Belum wudunya 16. Kodonya juga. Bisa. Gitu Pak. Jadi orang yang sholat tuh hobi gitu, hobinya sholat gitu. Oh itu hebat banget udahlah. Hebat, Masya Allah. Wali itu udah. Kita susah Pak. Hah? Itu kalau di India udah disembah. Hebat. Orang mah para regal sholat malu gitu kan, para regal. Cara apa ini hobi sholat. Zuhur aja dia udah sholat zuhurnya 12. Tahiyatul masjid 14, wudu 16 rakaat. Lanjut. Dalil ketiga mengenai 2 rakaat sebelum maghrib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di bawah ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami para sahabat pernah sholat sunnah setelah matahari terbenam, sebelum sholat fardu maghrib. Ketika itu Nabi SAW melihat kami, beliau tidak menyuruh kami dan tidak melarang kami. Nah, tadi kan 4 rakaat haram neraka, 2 rakaat, 4 rakaat sebelum sesudah zuhur haram neraka, Asar. 4 rakaat sebelum asar, 4 rakaat sebelum asar Allah rahmati, terus 2 rakaat. 2 rakaat sebelum maghrib, itu enggak ini, Nabi enggak ngelarang, tapi enggak nyuruh juga, gitu. 2 rakaat sebelum maghrib. Tapi tetap ada sholatnya. Berarti ikrar Nabi ya. Nabi nggak ngelakuin, tapi sahabat yang sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Terus dalil keempat menguatkan hadis sebelumnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di bawah ini. Dari Abdullah bin Mukhafal radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, salatlah kalian sebelum sholat maghrib. Beliau mengucapkan sampai 3 kali, kemudian mengucapkan bagi yang mau saja. Nah, nggak tahu ini Nabi ngerjain apa enggak, cuman Nabi nyuruh. Nabi nyuruhnya, tapi silahkan ngasih tahu doang. Sholatlah kalian tuh kan sebelum maghrib 3 kali, bagi yang mau. Maksudnya ini bukan perbuatan Nabi 2 rakaat sebelum maghrib tuh. Mungkin ada, saya nggak tahu ya, ada nggak hadis Nabi itu sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Kalau hadis Nabi ngediemin sahabat sholat 2 rakaat sebelum maghrib ada. Hadis Nabi nyuruh bagi yang mau, tapi ya ada. Tapi Nabi melakukan sholat 2 rakaat sebelum maghrib nggak tahu saya.
Makanya mungkin di situ ulama bilang ini ghairu muakkad. Tapi tetap ada ya, 2 rakaat sebelum maghrib itu ada sholat rawatib itu. Terus lanjut. Terima nih. Dalil kelima. Dalil kelima mengenai 2 rakaat setelah maghrib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di bawah ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya telah menjaga 10 rakaat sholat sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, 2 rakaat setelah isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, 10. Ini nih hadis pegangan mazhab Syafi'i. Yang muakkad tuh ini. Kenapa coba jadi kesimpulannya kok muakkad ya? Ya karena Ibnu Umar ngomongnya yang dia jaga yang 10 ini. Berarti kan seolah-olah dapat kesimpulan apa? Selain ini nggak dijaga kan? Iya. Kadang dikerjain, kadang enggak gitu kan? Iya. Paham nggak? Ibnu Umar nggak ngomong begini. Selain itu saya nggak ngomong gitu kan? Enggak. Ibnu Umar cuma ngomong gini, yang saya jaga 10 rakaat ini katanya. Gitu. Saya telah menjaga 10 rakaat ini. Ibnu Umar tuh niru siapa? Ngejaga 10 rakaat ini. Rasul. Nah Rasul, berarti kan seolah-olah dapat kesimpulannya begini. Ulama fikih nih, oh berarti kata Ibnu Umar dia ngejaga 10. Dia ngikut Nabi, berarti Nabi juga 10 itu doang yang dijaga. Berarti, sama berarti juga kata-katanya. Selain itu, enggak rutin. Berarti kesimpulannya, yang 10 ini muakkad. Yang 12-nya Ghairu. fikih, kesimpulan. Enggak nanya Nabi langsung, bukan Nabi yang bilang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu, asyru rakaatin huwa muakkad. Gitu. Wa isna asyara ghairu muakkad, rawahul Bukhari. Enggak ada. Jadi fikih itu mah enggak harus ada teks letterlek hadisnya begitu. Simpulan. Makanya di situ beda. Hanafi nanti 12 Hanafi mah muakkadnya. Zuhurnya 4. Ada bertentangan enggak dengan hadis ini? Ada hadis lain. Begitu. Lanjut. Taruh dulu ini Ibnu Umar dulu. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4. Terus setelah maghrib. 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Tapi jangan gara-gara 10 ini berarti yang sisanya enggak. Nah, itu di mata ahli tasawuf itu berarti terlalu pilih-pilih. Tapi di mata ahli fikih mah gitu ya sah-sah aja sih ya gitu. Tapi kita nggak usah ngurusin orang gitu ya. Jadi kalau misalkan Pak Ahmad 10 doang yang dijaga, oh berarti ahli fikih di jalan. Masya Allah. Kalau Pak Hartono semuanya berarti ahli tasawuf. Nah itu nggak usah berantem siapa yang terbaik, nggak usah. Gitu. Jadi semua lihat sisi positifnya aja ya. Oh berarti ini 10 ahli fikih, ini 22 rakaat jarak ahli tasawuf. Daripada ngomongkan batur. Lanjut. Dalil ke-6 mengenai 2 rakaat sebelum isya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di bawah ini. Sebentar, tadi ada yang belum dijelasin. Ibnu Umar tuh halaman tadi 10. Ibnu Umar bilang gini nih, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Ini kan nggak disebut rumah. Nah, katanya kemungkinan di masjid nih berarti 2 rakaat sebelum sesudah zuhur di masjid. Terus 2 rakaat setelah maghrib di rumah. Ada tulisan di rumah ya kan? Di rumahnya. Oh berarti di rumah orang ini. Terus 2 rakaat setelah isya di rumah. Jadi kalau ada yang nggak ba'diyah di sini Pak, belum pulang. Oh mungkin di rumah. Oh gitu. Wah itu sih wah gitu. Jadi syirik banget sih. Kamu jadinya nggak masuk ahli tasawuf, nggak ahli fikih, jadinya dengki sama orang tuh begitu. Ya. Dan 2 rakaat sebelum subuh. Berarti di mana tuh?
Di rumah apa di masjid? Nggak disebut di mana? Nggak disebut di rumah, berarti di masjid. Gitu. Cuman secara umum ada hadis bahwa utamanya itu di rumah sebenarnya. Ini Nabi kadang-kadang di masjid gitu tafsirnya. Tapi umumnya tuh banyak kan di rumah. Di sini tuh tinggal sholat Fardu. Sholat wajibnya doang. Gitu. Sisanya di rumah. Qobliyah di rumah pas dengar azan udah qobliyah di rumah. Badiahnya pulang langsung. Jauh. Wah, kesempatan nih Ustaz. Kalau Terima Badiah kasih namun saya buru-buru kan. Hah? Tapi kalau Badiah di rumah wajar Pak, karena Nggak keburu ya? Iya. Kalau rumah dekat sih keburu. Rumah dekat keburu. Ya bebas, ini tergantung ya mau pilih mana begitu, nggak usah. Lebih baik di rumah, ya emang lebih baiknya di rumah. Cuma kalau yang di rumahnya nggak keburu ya di rumah. Ya, bebas. Terus lanjut. Dalil ke-6 mengenai 2 rakaat sebelum Isya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di bawah ini. Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara 2 azan, maksudnya antara azan dan iqamah, ada sholat sunnah. Beliau mengucapkan sampai 3 kali, kemudian mengucapkan bagi yang mau saja. Nah, ini maksudnya tuh ke Isya. 2 azan di sini tuh maksudnya sholat Isya. Tafsirnya begitu. 2 rakaat sebelum Isya. Tapi bagi yang mau, makanya nggak mau akad. Ahli fikih itu jeli. 5 yasha, bagi yang mau. Itu kata-kata Nabi, 5 yasha. Ahli fikih, oh itu 5 yasha, berarti nggak mau akad. Nggak dikuatkan. Tapi bagi tasawuf mah, ya kalau dikerjakan justru lebih afdol dong. Gitu. Ngapain pilih-pilih? Gitu. Semua kerjakan. Puasa sunnah ya bagi ahli tasawuf mah semua. Nggak ngelihat mau akad nggak mau akad, udah semua kerjain. Oh, Masya Allah, mantap lah. Terus lanjut. Dalil ke-7 mengenai 2 rakaat setelah Isya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di bawah ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya telah menjaga 10 rakaat sholat sunnah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, 2 rakaat setelah Isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Yang sama. Terus dalil ke-8. Dalil ke-8 mengenai 2 rakaat sebelum subuh, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di bawah ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, hadisnya 2 rakaat sebelum subuh. Ini baru hadis-hadisnya nih. Berarti dalilnya ada ya. Tapi ada nggak kata-kata rawatib tuh? Nggak ada. Nabi nggak bilang hum rawatibun. Semuanya adalah, mereka itu adalah rawatib. Haula'i rawatib. Nggak ada. Yang ada tuh keutamaannya kan. Keutamaan sebelum, sesudah. Sebelum, sesudah. Kalau penamaan sholatnya sebagai rawatib dari Nabi gitu ya, Nabi yang mengatakan gitu. Nabi habis sholat qobliyah nih, terus bilang haza rawatibun. Rawahul Bukhari. Hadis sahih. Nggak ada. Nah, dipahami oleh ulama mazhab, oh berarti ini sholat yang mengiringi. Rawatib itu kan rutin mengiringi. Sholat rawatib itu bahasa kita nama sholat yang mengiringi gitu. Sholat rutin yang mengiringi dinamain rawatib tuh. Nama kegiatannya sebenarnya mah bukan nama nama rawatib bukan gitu. Zikir ratibul hadad itu tuh maksudnya zikir rutin yang dibaca tiap hari. Dan emang benar dari Quran dan hadis. Qurannya ada, hadisnya ada. Nah, dibaca tiap hari zikir itu. Disebut zikir ratib.
Kenapa disebut Rotibul Haddad? Yang nyusun zikir itu Imam Haddad. Disebut Rotibul Haddad. Enggak beda, enggak orang zikir Quran, zikir dari hadis disusun sama Imam Al-Haddad. Pertama baca ini dulu, di download aja ya Rotibul Haddad. Itu ayat Quran semua itu. Kulhu berapa kali? Kenapa jadi bid'ah? Ya emang Nabi zikirnya terpisah-pisah, kadang zikir ini, kadang zikir itu, cuman disusun. Nah tiap hari kita baca ini, ya nggak apa-apa. Nah, tiap hari kita rutinin itu. Ahli tasawuf juga kalau ngamalin 22 rakaat terus menerus, apakah jadi bid'ah? Paham nggak? Ahli tasawuf misalnya 22 rakaat rawatib terus menerus setiap hari seumur hidup, jadi bid'ah nggak tuh? Nggak sesuai Nabi nanti. Nabi kan nggak tiap hari kita. Jadi bid'ah lagi kayak gitu. Masa kayak gitu jadi bid'ah? Nah di sini kan letak pasti beda pendapatnya kan. Kalau ikutin Nabi sekali-kali enggak dong, berarti kan gitu. Lanjut. B. Hukum. Jumhur ulama telah sepakat bahwa sholat rawatib hukumnya adalah sunnah. Bahkan para ulama berwasiat untuk senantiasa menjaga sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini juga dianjurkan tidak hanya saat mukim atau tidak safar saja. Pada saat sedang safar pun kita tetap dianjurkan untuk melaksanakannya. Nah, gimana? Kita lagi bepergian nih safar, tetap sholat rawatib gak? Tetap. Bukan kata saya. Ini Ustadz Adi Hidayat mah enggak katanya. Ngapain katanya kerajinan katanya. Sholat wajib aja jadi 2. Sekali lagi ya, ini disclaimer dulu nih. Ustadz Adi sama saya bukan lawannya. Udah jelas sih gitu. Tapi Ustadz Adi, bukan Adi Suwandi bukan? Adi Hidayat. Dibanding fikih mazhab gak ada apa-apanya. Pondok. Cuma apa ya? Cuma debu lah. Ustadz Adi itu dibanding para imam mazhab mah. Gitu. Nah, Ustadz Adi nggak tahu saya benar, saya nggak tahu tuh dari mana sumbernya. Mungkin beliau punya gitu. Atau fikih khas Muhammadiyah itu dari mana ngutipnya, atau mungkin ada mazhab apa yang beda sendiri gitu ya. Mungkin ada di mazhab Syafi'i yang berbeda mungkin ya, cuman saya nggak tahu gitu mungkin. Tapi yang saya pahami terutama dari mazhab Syafi'i, mau kita safar pun tetap kita melaksanakan sholat rawatib. Gitu. Dianjurkan tetap. Nih yang ngomong bukan saya nih. Sok lanjut. Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, menyebutkan sebagai berikut. Menurut mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama disunahkan mengerjakan sholat rawatib pada saat safar atau perjalanan juga. Tapi mengerjakan sholat rawatib pada saat sedang mukim atau tidak safar itu lebih dianjurkan lagi. Nah, kata siapa tuh? Imam An-Nawawi. Makanya saya dulu pernah bilang, dulu sewaktu Kulpik belum pakai PDF begini, saya kan saya bilang, ini bukan pendapat saya cuma ngutip kan gitu kan, ingat ya Padan? Kan waktu awal-awal denger itu kan pada aneh. Loh kalau gitu semua orang bisa ngomong begitu ya tergantung, buktikan betul nggak dia ngutip gitu. Kayak gini sekarang saya ngomong ini bukan pendapat saya, emang bener kan? Tinggal cek aja tuh halaman bawahnya 4 tuh, di mana tuh? An-Nawawi kan yang bawah kan? Di kitab itu tuh Al-Majmu' Syarah Mu'jam Bayrut Dairul Kutub Ilmiah jilid 4 halaman 29. Coba dibuka di situ, dicek bener nggak tuh? Ya, apa mau taklid aja? Taklid idem. Mau diperiksa? Wah, boro-boro meriksa. Ini baru satu urusan loh, urusan sholat rawatib itu sunnah apa enggak saat safar. Belum ilmu-ilmu lain mau dibukain semua kitab-kitabnya. Mau ngaji begitu, setiap ngaji ke guru dicek-cekin gitu, capek gitu Pak. Itu belum ngecek kitab, udah ngecek kitab mau ngecekin dalilnya. Nggak taklid, nggak mungkin. Orang kita semuanya terima jadi kok, fikih juga, bener nggak? Semuanya terima jadi kan? Kata Pak Ustadz haram, udah percaya kan?
Nggak ngecek kitab, nggak ngecek dalil, begitu. Ngecek kitab juga nggak bisa baca, ngecek dalil juga nggak paham, gitu kan. Udah, terserah Pak Ustadz. Itu mau umat NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, mau siapapun juga begitu, sama aja, gitu. Cuma retorika doang. Retorika ini ngaku taklid, itu enggak, gitu kan aja. Simpelnya begitu. Yang ini sadar, yang ini nggak sadar, begitu aja. Yang ini ngaku, yang ini nggak ngaku. Yang ini terbiasa Quran Sunnah di brandingnya, yang ini di brandingnya mazhab, begitu aja sih. Cuma beda branding, jadi beda alam bawah sadarnya, begitu. Kebetulan saling nggak main, ini nggak main, itu nggak main, kesana sini. Akhirnya berada di kehidupan masing-masing, kan gitu ya. Coba kalau piknik mah, orang Muhammadiyah piknik ke NU dengerin, oh iya juga gua ya, begitu. Mikir kan seharusnya. Orang NU jangan kebanyakan di NU doang, piknik juga ke sini, mikir, oh iya juga ya, gitu. Biar open minded gitu, terbuka pikirannya, gitu. Open mind. Jangan jadi katak dalam tempurung, gitu. Seolah-olah, wah paling benar ini. Gitu kata Imam Nawawi ini ya. Yustahabbu indana. Menurut kami disunahkan. Indana tuh menurut kami yustahabbu. Wa inda aksaril ulama. Tuh, bahkan menurut mayoritas ulama. Yang ngomong Imam Nawawi. Menurut kami nih mazhab Syafi'i, wa aksarul ulama, dan kebanyakan ulama gitu. Fa'ala sunanut ratibatu fis safar. Tuh, tetap dianjurkan melakukan sunnah rawatib fis safar, di dalam safar. Lakinnaha fil hador akidun. Akan tetapi selain safar justru itu lebih dianjurkan. Gitu. Nah, coba dicek tuh Sad Adi itu dari mana itu? Punya usutnya fikih seperti itu. Sad Adi itu memang sangat menghormati fikih mazhab ya. Beliau sangat menghormati, enggak kontra, enggak. Cuman kadang dalam fatwa-fatwanya itu dia tuh memang setengah ala mazhabiyah, setengah tanpa mazhab, setengahnya gitu ya. Fikihnya tuh fikih Muhammadiyah lah, begitu. Lanjut. Jumlah rokaat. Jika kita perhatikan dalil-dalil yang telah kita sebutkan di atas, maka sholat sunnah rawatib dalam sehari semalam itu totalnya ada 22 rokaat. Hal ini sebagaimana telah difatwakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Nihayatuz Zain. Nah, sekarang kata Syekh Nawawi. Di kitab apa tuh? 5. Nihayatuz Zain. Beirut Darul Fikri jilid 1 halaman 101. Ngutip perkataan Syekh Nawawi. Kalau tadi Imam Nawawi beda ya orangnya, ya? Beda. Kalau Imam Nawawi wafatnya 676. Kalau ini Syekh Nawawi 1316 Hijriah. Kalau Syekh Nawawi asli Indonesia, orang Banten. Iya. Leluhurnya Kiai Ma'ruf Amin. Buyutnya apa kakeknya? Buyutnya sih, bukan kakeknya. Kiai Ma'ruf Amin itu cucunya gitu. Memang keturunan ini Kiai Ma'ruf Amin keturunan ulama Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi ulama Indonesia yang diakui dunia salah satunya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Dulu kan mondoknya pasti ke sana. Dulu belum ada Saudi, nggak ada Wahabi, nggak ada. Belum ada Saudi Arabia. Gitu. Belum, dulu kerajaan masih dipegang Ottoman. Ottoman kan Asy'ariyah, Aswaja. Kita ini lamanya sama Aswaja sebenarnya. Di Mekah tuh dulu kubah-kubah kuburan tuh emang gede, banyak. Makam-makam berkubah tuh banyak begitu. Aswaja aja kayak gitu. NU zaman dulu tuh gitu. Sholat itu pikir 4 mazhab. Imam tuh masing-masing dari mazhab Syafi'i ada, mazhab Maliki ada di Masjidil Haram tuh. Zaman Ottoman Turki ya. Gitu. Nah, zaman kerajaan Saudi Arabia ajarannya beda gitu. Menurut mereka mengusung tauhid.
NU kan Saudi sebelum gitu, Saudi sebelum NU kan ke sana kiblatnya. Muhammadiyah sama Persis kan Saudi Wahabisme sebenarnya. Wahabis. Sebenarnya gitu ya. Membawa pembaharuan, kaum muda kesebutnya. Kalau NU kan kaum tua gitu. Nah, kata Syekh Nawawi, ini masih belum ada Saudi nih, belum. Negaranya mah udah, maksudnya pemerintah Saudinya gitu ya. Ya negaranya mah dari dulu ada gitu. Kata Syekh Nawawi apa tuh? Wa jumlatur rawatibu wa hiya sunanut tabi'atu lil faraidi fintani wa ishruna raq'ah. Tuh. Jumlah seluruh sunnah rawatib yang mengiringi sholat fardu adalah 22 Rakaat. Tolong baca lagi, lanjut. 22 rakaat itu adalah sebagai berikut. 1, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 terus? rakaat setelah zuhur. 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Dari 22 rakaat di atas, para ulama membaginya menjadi 2 level bagian. Level pertama disebut dengan sholat sunnah muakkadah. Level kedua disebut dengan sholat sunnah ghairu muakkadah. Sholat sunnah muakkadah maksudnya adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Ibaratnya kalau bisa yang ini jangan ditinggalkan. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaganya. Nah, sholat sunnah yang levelnya muakkadah ini ada 10 rakaat dalam sehari semalam. 10 rakaat ini adalah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 10 kan? Ya tadi sok klik Pak. Nice. Oh iya, belum di ini udah hafal gitu. Jangan-jangan Tadi isi atas buku yang ini tadi hafal ada. semua ini. Udah ngelotok sebenarnya sih. Ngelotok di luar kepala, di luar. Di luar kepala nggak tahu. Nah, yang tanda kutip tanda 6 tuh, yang bawah tuh. Pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama dari kalangan Maliki, Syafi'i, Hambali. Jadi yang 10 itu 3 mazhab. Tapi kalau 12 rakaat itu Hanafi. Hanafi lebih banyak ya muakadnya. Paham ya? Jadi Hanafi bedanya gini aja. Zuhur sebelumnya itu berapa? 4. Nah gitu aja. Ya, ikut Hanafi nggak apa-apa lebih banyak 12. Ikut ahli tasawuf udah 22. Begitu. Nggak sama sekali Ustadz ini ikut mana tuh? Ya ikut. Ya nggak apa-apa masih sholat begitu ya. Begitu. Ngukur orang lainnya dia masih sholat begitu, barangkali dia puasa sunnah begitu kan, husnudzon aja udah lah gitu. Ada kan masih ada oasis. Daripada kamu ngomongin belum tentu diterima begitu. Gitu. Terus lanjut. Adapun dalil yang dijadikan patokan dalam menentukan sunnah muakkadah yang 10 rakaat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di bawah ini. Nah, udah Heres tadi 10 rakaat hadis itu yang dipakai jumhur ulama ya. 3 mazhab selain Hanafi. Hanafi kok bertentangan berarti dengan hadis ini. Gimana nih, ikut Hanafi apa ikut hadis sahih nih, Bukhari Muslim? Bukhari Muslim 10, Hanafi 12. Mau ikut hadis sahih apa Hanafi? Nah, ini kan pertanyaannya menjebak kan? Seolah-olah Hanafi tidak ikut Mazhab. tidak ikut hadis. Kan gitu kan? Nah, itu pertanyaan salah dari awal. Mengesankan Hanafi itu tidak ikut hadis. Mana ikut mazhab Syafi'i apa ikut hadis sahih? Nah, itu pertanyaan yang sudah menyudutkan sejak awal. Jadi dia tuh yang mengatakan gini, ini Syafi'i itu nggak pakai hadis, salah. Ini nih kita nih pakai hadis nih, ikut hadis. Coba kita cek, Hanafi pakai hadis nggak coba? Terus, maka selain yang disebutkan di atas, selain yang disebutkan di atas, ini sisanya ada 12 rakaat. 12 rakaat ini adalah yang nanti disebut sebagai sunnah ghairu muakkadah. 12 rakaat yang termasuk sunnah ghairu muakkadah ini adalah
2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Ada kabar gembira bagi Anda yang ingin mendapatkan pahala berupa rumah di surga, maka kerjakanlah minimal dalam sehari semalam 12 rakaat. Nah, terus 12 rakaat ini adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hal ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasai di bawah ini. Nah, ada hadis lain ternyata. Ya. Hadis lain berapa? 12 rakaat. 12. Hadis riwayat siapa tuh? Tirmizi dan Imam Nasai. Kata hadis Tirmizi dan Imam Nasai gimana tuh? Barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat salat sunnah, maka Allah akan membangunkannya baginya rumah di surga. Di surga. Nah, ini Hanafi pakai hadis ini. 10-nya tetap dipakai hadis Bukhari yang tadi. Iya. 2 rakaatnya ditambahin, ini digabungin. Jadilah kesimpulannya fikihnya 12 rakaat sunnah muakkadah. Terus gimana itu yang 3 mazhab kok nggak pakai 12? Karena lebih jelas. Yang 10 lebih jelasnya di mana? Yang dijaga. Dijaga. Paham nggak Pak? Iya. 10 itu yang dijaga. Yang ini kan nggak dijaga kan? Sama Ibnu Umar kan? Paham kan bedanya kan? Beda alurnya kan? Jadi bukan soal ini nggak pakai hadis, yang ini pakai hadis, bukan. Semuanya pakai Hadis. Biasain kayak gitu cara berpikirnya pokoknya. Kalau ngaji di kulpik mah jangan biasaan ini pakai hadis, itu enggak, itu mah ulama katanya. Itu fikih jualan itu namanya. Jadi ingin mengagungkan fikih sendiri dilabeli hadis. Fikih orang dilabeli ulama, manusia begitu. Kan jualannya meningkat jadinya. Oh, ini hadis, ini mah. Kalau itu mah fikih. Nah, itu yang kagocek. Oh iya bener, ikut hadis aja katanya. Rasulullah gitu kan. Maksum Rasulullah mah itu enggak salah. Iya, Nabi yang enggak salah, Ustadz ente kan salah. Tadi beda sih. 4 zuhur, 4 ini. Jadi jangan di bypass pendapat Ustadz ente itu Rasulullah begitu. Oke, paham Pak ya? Jadi di mana bedanya Hanafi sama jumhur ulama? Tadi ada 4 rakaat sebelum asar. Terus, Dek, waktu pelaksanaan. 4 rakaat sebelum asar tadi aku lihat di situ dah. Oh, Ustaz coba di back Bapak mau lihat sebentar. Ada 4 rakaat sebelum asar itu baca. Iya, 4 rakaat sebelum asar gimana? Oh, itu. Coba Pak di back lagi Pak. Mana? 4 rakaat itu yang oh iya di atas ya. Soalnya yang itu oh iya. Soalnya nggak ada subuhnya ya. Oh iya. Oke. Gitu. Udah pakai ahli tasawuf aja, nggak usah pikir muakan buair muakan. Iya. Langsung aja dua-dua. Liar-liar, misa-misa saya besok kadang puyeng, ketukar yang mana? Kadang suka ketukar sama sebelum masa sudah gitu. Ahli tasawuf aja. Sebenarnya nggak hafal juga, cuman alasan aja pakai tasawuf gitu. Waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan di awal sudah kami sebutkan bahwa sholat sunnah qobliyah adalah sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu, sedangkan sholat sunnah ba'diyah adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat fardu. Sebagai contoh misalnya, jika seseorang ingin melaksanakan sholat sunnah qobliyah zuhur, maka sholat ini baru boleh dilakukan jika sudah masuk waktu zuhur dengan ditandai datangnya azan untuk sholat zuhur. Hal ini sebagaimana telah difatwakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, seorang ulama besar mazhab Syafi'i dalam kitabnya Nihayatuz Zain. Waktu sholat qobliyah adalah dengan ditandai masuknya waktu sholat fardu. Nah, jadi qobliyah itu sudah harus masuk waktu. Bukan sebelum dalam arti belum masuk waktu. Sebelum tuh sebelum ke sholat zuhurnya, bukan sebelum ke masuk waktu zuhurnya. Jadi kalau belum masuk waktu zuhur, bukan belum azan ya, bukan.
Azan mah bisa telat. Kalau belum masuk waktu zuhur, bisa nggak qobliyah? Bisa. Ya nggak bisa. Qobliyah itu harus sudah masuk waktu zuhur. Waktu zuhur itu Misalnya apa yang originalnya waktu zuhur? Itu bukan original. Originalnya apa masuk waktu zuhur? matahari udah Tergelincirnya. matahari. Nah itu originalnya mah. Azan mah apa? Alat bantu kan? Tanda kan? Tandanya kan yang PIC-nya siapa? Orang kan? Bisa telat nggak orangnya? Bisa. Matahari telat nggak? Enggak. Nah, berarti yang original apa? Matahari. Matahari. Selagi matahari sudah tergelincir berarti sudah boleh qobliyah. Lagu sah. Bukan belum azan. Beda nih. Oh, lu kasih dahantanya. Misalkan nih, Apa? 12:30 di masjid ini belum azan. Nah, laguna bom. Udah boleh nggak qobliyah? Diledakan. Oh, bom. Kenapa boleh? Diledakan ya. Diledakan. Karena sudah masuk waktu. Bedanya itu. Jadi jangan belum azan, nggak boleh qobliyah. Siapa? Aku waktu madrasah kelas 3 kan kelas 4 madrasah. Lagu itu gede. Itu. Lanjut, terus Tadi sampai mana nih? Artinya jika belum masuk waktu sholat zuhur yaitu belum ada azan zuhur, seseorang belum boleh melakukan sholat sunnah qobliyah. Namun disunahkan untuk mengerjakan sholat qobliyahnya setelah muazin selesai dari azannya. Ya. Hal ini sebagaimana telah difatwakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, seorang ulama besar mazhab Syafi'i dalam kitabnya Nihayatus Zain. Disunahkan melaksanakan sholat rawatib qobliyah setelah selesai dari menjawab azannya muazin. Nah, yustahabu fi'lur rawatib al-qobliyah ba'da ijabatil muazzin. Sunnahnya jawab azan dulu baru qobliyah. Ya kalau muazzinnya datang tepat waktu, jangan langsung qobliyah, azan dulu dengerin, jawab. Setelah selesai azannya baru qobliyah. Kalau muazin Tapi kalau azannya lama, telat, maksudnya belum datang juga, ya Boleh kita dulu. qobliyah aja dulu gitu. Terus adapun jika ingin melaksanakan sholat sunnah ba'diyah zuhur maka baru boleh dilakukan apabila seseorang sudah selesai melaksanakan sholat fardu zuhur. nah, Hal ini sebagaimana telah difatwakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, seorang ulama besar mazhab Syafi'i dalam kitabnya Nihayatuz Zain. nah. Coba, yang kayak gini ada hadisnya nggak? Qobliyah harus sesudah masuk waktu zuhur. Apa hadisnya? Nggak tahu kan? Jadi Mang Fikih mah nggak harus selalu ada hadisnya. Cukup fatwa ulama tuh dalil. Fatwa ulama bagi orang awam adalah dalil. Ya emang iya. Orang awam emang mau Quran sunnah. Fatwa ulama itulah dalil. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami juga, fatwanya para mujtahid bagi orang awam adalah dalil. Jadi dalil itu nggak harus Quran sunnah. Kata Imam Syafi'i begini di kitab ini, itu dalil bagi orang awam. Saya ditanya, Ustaz, apa dalilnya? Sholat qobliyah itu harus sesudah masuk waktu sholat. Nggak tahu dalilnya apa, hadisnya apa, ayat Qurannya apa, nggak tahu. Yang saya tahu fatwa ulamanya. Kata Syekh Nawawi. Tadi kan kata Syekh Nawawi, waktu sholat qobliyah adalah sesudah masuk waktu. Gitu. Nah sama, waktu sholat ba'diyah apa? Setelah sholat fardu. Ada hadisnya. Qala Rasulullah SAW. Ya nggak ada, adanya perbuatan Nabi yang dipahami. Oh Nabi selalu qobliyah, ba'diyah Setelah sholat fardu. setelah sholat. Nabi mah nggak ngomong. Itu aja hadisnya. Nggak fikih yang tersirat gitu ya. Tersurat kan eksplisit, tersirat gitu. Lanjut. Waktu sholat ba'diyah adalah ketika sudah selesai mengerjakan sholat fardu. Jadi kalau belum sholat fardu bisa nggak ba'diyah? Enggak bisa. Terus lanjut.
Para ulama Syafi'iyah juga mengatakan bahwa pelaksanaan sholat qobliyah itu boleh diakhirkan setelah sholat fardu. Sebab waktu sholat qobliyah berlaku hingga waktu sholat fardunya habis. Nah, qobliyah itu ternyata Pak boleh diakhirkan sampai habisnya sholat fardu waktunya. Waktu qobliyah itu habisnya sholat fardu habis. Jadi qobliyah zuhur, habisnya kapan qobliyah zuhur? Pas asar. Jadi tapi jangan dibiasain begitu ya, qobliyahnya nanti bareng sama ba'diyah begitu 2 kali jadinya. Jangan dibiasain gitu. Tapi secara fikihnya qobliyah itu bisa dikerjakan setelah ba'diyah. Cok baca. Imam Ar-Ramli rahimahullah, seorang ulama besar mazhab Syafi'i menyebutkan sebagai berikut. Sholat qobliyah dan ba'diyah waktu pelaksanaannya sampai habisnya waktu sholat fardu. Nah, qobliyah dan ba'diyah waktu pelaksanaannya sampai habisnya waktu sholat fardu. Terus sebab keduanya mengikuti sholat fardu. Seandainya ada yang mengerjakan sholat qobliyah setelah sholat fardu, maka ini tetap dinamakan adaan, bukan kodok. Bukan kodok. Kodok tuh gini, kodok qobliyah zuhur dikerjakannya asar. Itu baru kodok qobliyah zuhur. Itu pikirnya banyak Nabi itu melaksanakan kodok qobliyah zuhur di waktu asar, ba'da asar bahkan. Ada istrinya Nabi nanya, katanya ya Rasulullah, katanya sholat habis asar gak boleh. Kok itu sholat? Kata Nabi, tadi saya banyak tamu, ini bahasa Betawinya aja. Tadi banyak tamu nih katanya. Gak sempat sibuk, makanya sekarang saya baru sempat qobliyah zuhur. Qobliyah zuhur di waktu ba'da asar. Kok sunah aja dikodok loh. Nah ini 4 mazhab tuh benang merahnya nih. Kenapa sholat wajib yang ditinggalkan tetap wajib dikodok tuh sunah saja Nabi kodok, apalagi wajib gitu. Jadi ulama tuh nggak sembarangan bikin fatwa fikih tuh, nggak main tuduh sama anak baru belajar agama gitu. Saya nggak ikut mazhab, saya ikut Allah dan Rasulnya. Itu kan saya dulu kayak gitu Pak, keren banget gitu kan. Saya ngerasa paling keren dulu tuh begitu Pak. Waduh. Waktu diskusi di kuliah di kampus di Unsika gitu. Gimana nih, kita wajib gak bermazhab gitu kan? Ya, gak wajib bermazhab itu, karena mereka tuh manusia biasa yang bisa salah. Itu kalau ada rekam, zaman dulu kan belum ada Facebook doang kan, gak ada buktinya saya nih gitu kan. Kalau ada live Facebook mah itu ngelihat saya ngomong waktu itu gitu ya. Didatangin nih. Didatangin nih. Malu gitu Pak. Kita bilangnya kita mah akutnya Allah dan Rasul, kan keren banget itu kan. Iya. Gitu. Saya nggak sadar bahwa pendapat yang saya percaya itu adalah ulama juga yang bisa salah. Pendapat yang saya percaya itu pendapat ulama juga kan, ustadz juga yang bisa salah. Loh kenapa saya ngerasa pendapat yang saya percaya itu Allah dan Rasulnya, sedangkan pendapat yang nggak saya percaya adalah pendapat manusia. Ini kan ketidaksadaran gitu. Paham nggak? Ada pendapat saya nggak percaya, saya bilang itu pendapat ulama. Ada pendapat yang saya percaya, saya bilang inilah Allah dan Rasulnya. Nggak sadar mau yang nggak saya percaya atau yang saya percaya sama-sama pemahamannya ulama sama-sama bisa salah. Kenapa yang saya percaya disebut Allah dan Rasulnya, sedangkan yang nggak saya percaya disebut manusia gitu. Kegocek di situ. Itu di Ustadz Sarot aja dibenerin gitu kan. Pas belajar mikir, oh iya ya, gitu. Saya baru mikir di situ. Dulu saya ngomongnya nggak bermazhab, Allah dan Rasul, oh gitu kan. Mazhab itu bisa salah, manusia biasa. Kita ini harus fanatik Allah dan Rasulullah, begitu. Nah, jadi bukan kodok, sholat qobliyah boleh dikerjakan pada asar. Setelah sholat fardu. Boleh. Iya boleh. Ba'diyah dulu kerjain. Emang ada kerjaan? Nggak sibuk emang?
Oh iya, sibuk. Oh iya benar. Banyak kosongnya. Berarti kalau zuhur 4 rakaat sesudah, Akhirnya 2 rakaat qobliyahnya. Jadi 6 rakaat. Paling ditanyakan ku barudak. Naon paling wae. amat. Seretak. Padahal geus salat zuhur 4 rakaat ieu 6 rakaat loh amat. Terus lanjut. Hanya saja waktu yang abdol untuk qobliyah yaitu sebelum sholat fardu, namun waktu abdol ini terlewatkan. Nah, abdolnya mah ya sebelum, namanya juga qobliyah. Tapi nggak bisa ba'diyah sebelum dikerjainnya. Kan kalau qobliyah masih bisa di ba'diyah. Tapi ba'diyah nggak bisa di qobliyah. Jadi pas azan johor, oh saya sholat ba'diyah dulu deh. Hah? Sekalian qobliyah dan ba'diyah digabung nggak bisa. Ya ba'diyah mah harus sholat zuhur dulu. Gitu. Lanjut. Begitu juga Syekh Abu Bakar Al-Bakri Ad-Dimyati rahimahullah mengatakan hal yang sama dalam kitabnya I'anatu At-Thalibin. Nah. Sekarang kita ngutip lagi. Tadi kan kata fatwa siapa tuh? Qobliyah boleh di ba'diyah. Kata siapa? Nanti kata Ustadz Iqbal nanti bilangnya. Kata siapa nih? Imam Ar-Ramli. Imam Ar-Ramli. Terserah mau taklid ke Ar-Ramli nggak? Kalau nggak taklid ke Ar-Ramli ya bebas mau cari ulama lain gitu, terserah begitu. Cuman saya taklid ke Imam Ramli, mazhab Syafi'i itu. Kalau nggak taklid coba teliti, bener nggak salah nggak nih Imam Ramli? Jarang. Bisa nggak pada nih? Saya kasih PR. Seminggu meneliti kesalahan Imam Ramli dalam fatwa ini. Hah? Oh kan? Iya, saya kasih PR beneran. Pak Anjar nih. Ustadz, di Imam Ramli kayaknya salah. Udah kasih saya waktu sebulan. Kasus ini teliti kesalahan Imam Ramli di mana hujah-hujahnya patahkan coba. Ya, Pak Arifin ya, yang 10 kan. Ini Pak Anjar terbuka waktu aing gitu. Lupa. Yang itulah saya mau taklid tadi gitu. Belum bilang kan? Padahal kameramen. Mau meneliti ulang gimana? Paling bedanya gini doang. Nggak taklid ke Ar-Ramli, dia taklid ke yang lain, begitu kan? Cuma pindah taklid doang kan? Iya. Paham nggak? Saya nggak percaya Imam Ramli. Kebenaran ustadznya misalkan di mana di pemancingan sono gitu kan. Ngajarin Pak Anjar. Pak Anjar qobliyah mah nggak boleh. Setelah di waktu ba'diyah haram itu. Pak Anjar percaya. Jadi ke Ar-Ramli nggak mau taklid dia, tapi percaya ke sono. Nah itulah gambaran kita, gitu. Ke Ar-Ramli, ini sederhananya ya, diharam-haramkan taklid, haram taklid katanya. Secara tidak sadar dia mempraktekkan taklid percaya ke pendapat yang berbeda. Padahal prosesnya juga taklid, dan dia nggak meneliti juga kan, paham nggak? Jadi orang yang anti taklid itu sebenarnya hanya terjadi perpindahan taklid. Ngerti nggak? Tidak percaya taklid ke Ramli, tapi taklidnya ke yang lain. Yang lain. Gitu. Dan dia nggak berijtihad sendiri. Oh gitu. Lanjut. Nah sekarang kata Syekh Abu Bakar Ad-Dimyati. Gimana kata Ad-Dimyati? Di kitab I'anatu Thalibin. Ini kitab mazhab Syafi'i ini paling populer. I'anatu Thalibin. Oh, baca itunya Arabnya. Oh. Perkataan langsung. Perkataan mengenai sholat qobliyah menjadi adaan, maksudnya adalah jika dikerjakan setelah sholat fardu maka tetap adaan sebab waktunya dimulai sejak masuk waktu sholat. Sejak masuk waktu sholat fardu sampai berakhirnya sholat fardu tersebut. Kapanpun dia mengerjakan sholat qobliyah di waktu itu, maka tetap adaan, bukan kodoan. Baik dikerjakan sebelum sholat fardu atau setelah sholat fardu. Nah, tetap adaan. Tetap tunai adaan tuh. Terus lanjut. Bahkan Imam Ar-Ramli rahimahullah membolehkan seseorang yang sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat fardu dengan 2 niat sekaligus.
yaitu niat qobliyah dan juga niat ba'diyah, maka hukumnya sah. Terus? Namun Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah tidak membolehkan hal yang seperti itu. Nah, berarti terjadi beda pendapat nih. Oh, niat Imam Romli mah qobliyah sama ba'diyah bisa digabung. 4 rakaat ya? Enggak, langsung 2 rakaat tuh qobliyah plus ba'diyah begitu. Enakan Kita sholat zuhur. Sholat zuhur langsung nih, sholat zuhur. Habis sholat zuhur kita ba'diyah. Ya, Nah, sholat ba'diyah 2 rakaat itu niatnya 2, qobliyah wa ba'diyah. ba'diyah. Allahu Akbar. Kata Imam Romli sah. Tapi ditentang sesama mazhab Syafi'i ini. Makanya di internal mazhab juga terjadi perbedaan pendapat. Kata Imam apa tuh yang melarang? Ibnu Hajar Al-Haytami. Di mazhab Syafi'i tinggian mana? Ar-Romli apa Ibnu Hajar Al-Haytam? Ibnu Hajar Al-Haytam. Kalau Imam Romli bertentangan pendapatnya dengan Ibnu Hajar, yang dipilih di mazhab Syafi'i itu Ibnu Hajar. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami beda pendapat dengan An-Nawawi, Imam Nawawi, yang dipilih siapa? An-Nawawi. Jadi di internal mazhab Syafi'i juga jangan dikira sama semua, enggak. Beda-beda, cuman di level-levelkan. Kalau si A beda pendapat dengan si B, yang dipilih si B. Kalau si B beda pendapat dengan si C, yang dipilih si C. Ya tentu subjektif gitu. Tapi ini di internal mazhab Syafi'i itu fatwa tertinggi adalah An-Nawawi. Fatwa tertinggi. Ya, kayak ustadz ini beda pendapat, pilih mana tuh? Senioran kali ya? Pilih yang sama-sama ngerokok, sama-sama ngopi, apa sama-sama kayak nge-gym bareng Pak Anjar? Kata Pak Anjar, kalau ustadz yang sama-sama ngudud bertentangan dengan yang sama-sama nge-gym, saya pilih yang mana? Bingung nih Pak Anjar nih. Oh, saya milih yang ustadz yang mancing bareng. Oh, berarti tarjihnya tuh Pak Anjar tuh mancing. Tarjih. Nah, ini kira-kira begitulah. Tapi di kalangan ilmuwan mah bukan soal hobi, bukan soal gara-gara ngerokok bareng, oh saya lebih percaya sama dia, bukan. Gara-gara mana dulur saya, bukan. Dikira-kira siapa yang lebih ahli. Kira-kira, tetap kan nggak mungkin diadu juga. Ayo coba adu gitu, siapa yang lebih ahli, kan nggak mungkin juga ya. Kira-kira begitu. Udah bukan ayam diadu gitu, ketahuan siapa yang kalah, begitu yang menang gitu. Jadi Ar-Romli boleh digabung 2 qobliyah ba'diyah. Ibnu Hajar tidak boleh. Tidak boleh. Mau taklid kemana Pak Bina? An-Nawawi kan paling tinggi. Enggak, ini yang ini itu. dulu. Ibnu Hajar apa Romli? Ibnu Hajar. Ibnu Hajar. Gitu. Karena belum pernah kalau Ar-Romli. Terus lanjut. Oh, lanjut nih. Lanjut dikit lagi. Udah, dikit lagi. Oleh sebab itulah saya Abu Bakar Al-Bakri Ad-Dimyati rahimahullah mengatakan dalam kitabnya I'anatu At-Thalibin sebagai berikut. Niatnya harus niat qobliyah dan ba'diyah sebagaimana sholat lainnya yang memiliki qobliyah dan ba'diyah. Terus ada pertanyaan yang sering muncul juga yaitu jika seseorang datang ke masjid untuk sholat subuh dan ternyata iqomah sudah dikumandangkan. Lalu bagaimana caranya jika dia ingin melaksanakan sholat sunnah subuh yang levelnya sunnah muakkadah itu? Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah mengatakan bahwa bagi yang tidak mengerjakan sholat qobliyah dan ba'diyah sebab uzur, maka boleh dikodok kapanpun waktunya. Jadi qobliyah ba'diyah tuh fleksibel Pak. Bisa, perhatiin dulu nih. Qobliyah bisa dikerjain di ba'diyah, ya. Bahkan qobliyah pun bisa dikodok. Di waktu ba'diyah nggak bisa dikodok juga. Setelah masuk waktu sholat berikutnya, begitu. Sholat qobliyah subuh juga sama, bisa dikodok. Di duha sekalian qobliyah subuh gitu. Duha tahajud. Hah? Adaan. Ya kalau subuh masih adaan, gitu. Tapi jadi setelah sholat subuh, gitu. Ya ada sholat aja nggak apa-apa. Adaan. Bukan adaan. Menurut fatwa mazhab Syafi'i. Nggak tahu mazhab lain, saya belum ngakses. Terus lanjut. Mantap teh. Imam Nawawi. Imam An-Nawawi rahimahullah juga mengatakan di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Al-Muhazzab
bahwa sholat rawatib atau qobliyah dan ba'diyah bisa diqodo di waktu yang lain. Nah, nih, perhatiin Pak. Dari tadi kita ngutip ya An-Nawawi, Romli, Ibnu Hajar. Nah, itu emang cara mengaji fikih itu yang benar begini, Pak. Bukan ini di-skip semua nih. An-Nawawi di-skip, Hajar skip, langsung aja tampilin Quran hadisnya doang. Betul, ngaji yang benar tuh bukan begitu. Bagi saya, bagi kalangan aswaja tuh ngaji yang benar tuh banyak mengutip bertabur fatwa ulama. Bukan ini di-skip semua, hadisnya doang, Qurannya doang. Nah, itu nanti terbius. Bahwa belajar tuh seolah-olah Quran sunnah. Itu kalau terbiasaan puluhan tahun begitu tuh pas ketemu Nawawi, Romli, itu dari awal udah mikirnya itu mah ulama katanya, manusia. Ini kan dari tadi kita ulama mulu kan, Abu Bakar Ad-Dimyati disebut ulama-ulama mukola gitu. Terus kata Nawawi gimana? Para ulama Syafi'iyah telah berkata, sholat sunnah itu ada dua macam. Pertama, ghairu mu'akkad, seperti sholat khusuf, istisqa, dan tahiyatul masjid. Sholat sunnah yang seperti ini jika terlewatkan maka tidak perlu diqodo. Nah, tahiyatul masjid gak perlu diqodo, khusuf, istisqa gak perlu diqodo. Terus? Kedua, mu'akkad seperti sholat id, sholat duha, dan sholat rawatib. Yang seperti ini jika terlewatkan maka disunahkan untuk diqodo. Oh, disunahkan untuk diqodo. Jadi sholat sunnah yang punya waktu duha, witir, rawatib, itu kalau ketinggalan qodho aja. Gitu. Tapi Ustadz, ada hadis yang kami diperintahkan untuk qodho puasa, tapi tidak untuk qodho sholat. Kan ada gitu ya? Nu'maru bi qodho is-shaum la bi qodho is-sholah. Kami diperintahkan untuk mengqodho puasa, tidak diperintahkan untuk mengqodho sholat. Gimana tuh hadis itu jawabnya? Gimana? Itu yang ngomong siapa? Siti Aisyah. Berarti qodho apa? Untuk siapa? Untuk wanita head. Saya ingat betul waktu ngajarin ibu-ibu qodho, ada ibu-ibu yang komen, ya nanya sih, Ustaz, bukannya ada hadis katanya, kita ini diperintahkan untuk qodho puasa, tapi nggak diperintahkan qodho sholat. Kata saya tuh, kenapa nih ibu-ibu ngomong begini? Saya searching di otak saya gitu, saya searching latar belakang agamanya. Oh, PKS pantas kata gua. PKS kan ya nggak NU gitu. Itu hadis buat perempuan, Bu. Perempuan emang nggak diperintahin qodho sholat, qodho puasa. Ini bukan hadis untuk kita, bukan membantah adanya qodho sholat wajib, bukan. Oh gitu, sada iya gitu sih. Gitu. Dan emang di PKS, kalangan PKS tuh begitu tersebarnya, nggak ada qodho sholat. Nggak ada qodho sholat, sengaja nggak sholat tuh ya nggak ada qodho, udah selesai gitu aja. Dosa aja udah, nggak ada qodho. Dah gitu ya, segitu aja dulu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu, ada pertanyaan? Apaan? Rawatib 2 rakaat enggak boleh 4 ya? Apanya? Digabung jadi harus 22 gitu. Boleh 4. Oh, boleh 4. Boleh langsung. Zuhur tuh 4 rakaat boleh langsung. Kayak sholat Johor boleh. Boleh. Tapi afdolnya 2. Dalam kasus qobliyah zuhur boleh seperti zuhur qobliyahnya. Salam 2. Bukan tahiyat. Iya. Kalau 2 salam udah pasti. Tahiyat. Ya, 2 boleh. Selangsung juga boleh. 4 rakaat langsung. Gitu. Itu dalam mazhab Syafi'i boleh, tapi yang afdol. Jadi begini. Afdolnya dulu 2 salat rakaat. Boleh kayak zuhur, terus digabung langsung. Boleh juga. Yang ketiga boleh 4 kayak zuhur. Takutnya kan dianggap sholat zuhur 2 kali kan. Boleh. Tapi dalam mazhab Syafi'i sholat 4 rakaat tarawih langsung justru sholatnya nggak sah.
Kalau mazhab Syafi'i, saya nggak tahu tuh alasannya apa. Kalau tahiyatnya kan yang paling rokaat satu tahiyat boleh ya. Kayak kita ngerjain yang 4 rakaat. Iya, itu dalam mazhab Syafi'i batal sholatnya. Ya kalau yang qobliyah atau ba'diyah itu kita ngerjain seperti itu tuh gitu. Boleh, boleh kalau kasus qobliyah. Qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah. Iya, qobliyah badiyah, berarti zuhur kan qobliyah badiyah yang keempat. Iya, boleh, boleh, bebas. Tapi kenapa untuk tarawih malah batal? Itu saya belum mendalami itu. Apalagi sampai ke dalilnya, itu saya nggak tahu gitu. Cuman fatwanya begitu. Boleh untuk kasus qobliyah ba'diyah rawatib zuhur. Cuman pas tarawih batal kata mazhab Syafi'i. Mazhab lain makruh. 3 mazhab bilang 4 rakaat sekaligus makruh. 3 mazhab. Mazhab Syafi'i batal. Itu kayak tarawih gitu kayak kita. Itu fiqhul la mazhabalahu gitu. Fikih yang enggak ada mazhabnya. Masuk hukumnya ke safar juga boleh kan? Gimana? Di safar juga boleh gitu kan? Apanya boleh? 4 rakaat itu misalkan di kan boleh tuh kan? Heeh. Qobliyah ba'diyah. Tadi kan bilang safar juga boleh kan? Bukan boleh dianjurkan. Nah, terus Itu boleh 4 rakaat pun boleh berarti. ya boleh. Kan dianjurkan. Mau caranya gimana bebas. Gitu. Kosor dua gitu. Kosor dalam mazhab Syafi'i itu bebas, mau diambil mau enggak. Rukhsah tuh dalam mazhab Syafi'i itu bebas. Diambil mau enggak diambil sama aja. Dalam kasusnya gini San. 5 menit lagi. Ya. Safar nih San. Safar ke satu tempat. Pas zuhur sama asar. Saya mau jamak kosor San. Ya, terus? Ringkas lah ya. Saya ngelakuin di waktu zuhur. Zuhur saya Jamak takdim berarti. ya jamak takdim. Untuk asarnya saya sholat qashar zuhur dulu, saya 2 rakaat. Setelah itu saya lanjut ke jamak takdimnya asar di qashar 2 rakaat lagi. Setelah itu saya sholat ba'diyah, qobliyah Badiyah. sama ba'diyahnya zuhur. 4 rakaat boleh Zat? Ya boleh. Terus asarnya boleh Zat? Ya boleh. Berarti apa tuh kan sebelum sholat asar berarti? Ya nggak apa-apa. Qobliyah asar berarti. Oh, boleh Zat? Boleh. Gitu. Qobliyah asar. Meskipun belum masuk waktunya. Ya. Atau gini, qobliyah zuhur dulu, sholat zuhur qashar, ba'diyah zuhur. Oh boleh Zat? Ya boleh. Keselang sebentar nggak apa-apa kayak gitu. Nggak harus langsung, harus langsung itu nggak boleh ada jeda yang sekiranya bukan urusan sholat. Ngopi dulu misalkan nggak boleh. Tapi kalau keselang ba'diyah zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat terus dilanjut dengan jamak qashar asar boleh. Begitu. Ya itu kalau hobi sholat sih ya gitu. Kalau nggak hobi sholat mah udah di skip udah sama qobliyah ba'diyah lagi gitu. Banyak kan. Kalau di PT kan waktu sholat Jumat kan azannya kan cuma satu itu. Pas azan itu ada yang sebagian makmum nunggu azan selesai, ada yang sebagian makmum langsung sholat sunnah gitu. Jadi kalau yang nunggu azan selesai itu dia mengikut Syekh Nawawi Al-Bantani itu kan. Iya gitu. Nunggu azan selesai dulu. Udah mau azan mau apa ya sholat sunnah. Iya, iya. Tapi itu bagi yang udah di masjid dari tadi. Azan datang. Nah, kan dia kan nunggu azan dulu, dengerin azan dulu, nggak langsung sholat tahiyatul masjid, nggak langsung qobliyah, dengerin itu dulu kan, dengerin azan dulu. Setelah azan selesai, imam naik kan ya, khotib kan naik kan, kucruk naik nih, wah. Oh, biasanya ini dulu. Saya khotib dulu, assalamualaikum. Baru Oh iya, khotib dulu ya. Khotib kan udah naik duluan kan, khotib duluan lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, azan. Kita baru datang, tunggu azan selesai. Nah, kita digabung kok sholat tahiyatul masjid. enggak, maksudnya ada yang sebagian nunggu azan, ada yang langsung sholat sunnah gitu loh. Berarti
yang saya tanyakan berarti yang nunggu azan itu sesuai apa mengikuti Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, paham. Kalau yang langsung sholat nggak tahu tuh saya. Iya, ya nggak tahu gitu ikut siapa, begitu gitu. Ikut ustadznya gitu kan. Ustadznya itu. Nah, saya mau tambahin lagi. Ya, saya paham ke situ, mau tambahin lagi. Nah, kalau kita udah dari tadi, karena kita belum sempat sholat, kita tunggu azan dulu. Ya. Azan selesai, imamnya naik kan? Udah, iya, maksud bukan naik yang kedua, maksudnya naik ngomong, alhamdulillah, begitu kan? Ya, ya. Nah, ya kita sholat aja, terus. Tapi kalau datang belakangan setelah khotib naik, Udah ceramah gitu. udah khotib ceramah, ya dalam mazhab Syafi'i, nggak boleh sholat. Dalam mazhab Syafi'i mah Langsung duduk gitu. langsung duduk. Jadi orang yang sholat ketika khotib ceramah itu yang dari tadi udah ada sebelum udah dari tadi. Tapi kalau khotib udah innalhamdulillah dia baru datang, nah dalam mazhab Syafi'i itu udah nggak boleh. Dia wajib dengerin khutbah. Cuma kan ada hadis, nah itu mazhab lain gitu. Ada hadis kan Nabi nyuruh sholat orang kan, mengingatkan sholat belum. Nah dalam tafsir mazhab Syafi'i begitu ya, itu orang yang udah dari tadi, cuman belum sholat begitu. Tapi nanti dah dibahasnya. Intinya dalam mazhab Syafi'i, kalau udah dari tadi kita datang, boleh sholat qobliyah, walaupun imamnya sudah khutbah begitu. Pas azan mungkin kali. Pas azan datang. Enggak, ini yang ajannya sekali. Karena kalau di pabrik kan apa istilahnya bentar ya 5 menit ya. Istirahat, makan dulu, selesai makan itu udah langsung azan nih kebanyakan. Langsung ada yang makan belakangan, ada yang makan dulu. Udah azan, datang itu kan udah. Mazhab Hambali mah boleh, intinya mah walaupun kita baru datang, khotib udah ceramah kemana-mana gitu ya, kita sholat aja, sholat ringan ya, sholat ringan. Nah itu sholat apa tuh? Tahiyatul masjid apa? Nah itu ulama beda pendapat juga. Tahiyatul masjid apa qobliyah tuh? Dua-duanya. Hah? Sholat tahiyatul masjid. Nah itu ulama beda pendapat. Ada yang bilang enggak, itu kalau qobliyah begitu. Ah gitu. Gitu. Tapi kalau prioritas ketika azan itu kan sedangkan ada satu azan itu udah naik ya. Prioritas utamanya kan langsung sholat ya, nggak perlu dua azan ya bagi jamaah yang baru datang. Yang baru datang. Gimana? Ketika Pas datang azan. itu kan satu azan ya. Tapi ada jamaah yang datang telat nih. Kita lebih memprioritaskan azan tersebut atau lebih sholat dulu biar kita dapat khutbahnya lengkap. Maksudnya gini, kalau kita dengerin azan, nanti kita sholat pas khutbah. Kalau kita sholat sekarang, kita nggak jawab azan. Pilih mana? Ya pilih sholat langsung begitu. Karena dengerin khutbah itu lebih utama. Berarti nggak mengamalkan sunnah Nawawi apa Syekh Nawawi Al-Bantani. Enggak, kalau mungkin konteksnya Syekh Nawawi mah enggak konteks pas khutbah begitu. Perbandingannya enggak di perbandingan itu gitu. Jadi lebih baik kita pas azan sholat langsung daripada kita sholat pas khotib khutbah begitu. Tapi yang enggak kepikiran mah udah kapan aja sempatnya. Gitu, wallahu a'lam bishawab. Nanti